Woi, tutor bareng nggak berangkat? Aduh aduh bentar, aduh perut aku sakit, Ah, perasaan dari 3 bulan lalu sakit mulu dah. nggak tahu tapi kok seringnya kayak pas aku stres gitu. Hah? Nggak mau tutor? Ya udah deh, aku matiin dulu deh, aku mau ke toilet dulu. Chat aja ya. Iya, iya. Iya, iya, oke, oke, oke. Kira-kira ada yang tahu gak Yusufan ini kenapa? Nah, yang dialami Yusufan itu kurang lebih adalah gejala yang ada pada IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Irritable Bowel Syndrome adalah kondisi saat usus lebih sensitif sehingga mudah muncul keluhan seperti sakit perut, kembung, BAB cair, atau malah susah BAB. Kondisi ini bukan karena ada luka atau kerusakan di usus, tapi lebih karena cara kerja usus dan otak yang tidak seimbang. Di Asia, penelitian menunjukkan sekitar 12 dari 100 anak dan remaja bisa mengalami IBS. Angka berbeda-beda di tiap negara. Mulai dari 1-25%. Survei internasional juga menemukan IBS pada orang dewasa di Asia tercatat 1-5%. Dewasa bisa mengalami IBS. IBS bisa dibedakan menurut pola buang air besar. IBS dibagi menjadi 3. Yang pertama, IBS dengan diare atau IBSD, yaitu BAB cair atau lembek dan lebih sering dari biasanya. Lalu ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Yang kedua, IBS dengan konstipasi atau IBSC. Ini adalah BAB keras atau sulit keluar lebih sering, lalu lebih banyak terjadi pada perempuan. Yang ketiga, IBS campuran atau IBSM. Ini adalah kadang BAB cair, kadang keras, atau bergantian. Pola ini biasanya berlangsung setidaknya 3 bulan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi sensitivitas usus. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Lalu yang kedua, stres, cemas, atau depresi. Yang ketiga, hubungan otak dan usus yang terganggu. Lalu, ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat di usus. Setelah itu, sistem imun yang terlalu aktif, gerakan usus yang tidak normal, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Yang terakhir adalah usus yang lebih sensitif terhadap rasa sakit. Meskipun sampai saat ini belum diketahui penyebab tunggal dari IBS. IBS sering berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cemas atau depresi. Hal ini karena usus dan otak saling berkomunikasi lewat saraf, hormon, dan zat kimia yang disebut gut-brain axis. Saat kita stres, otak mengirim sinyal ke usus yang membuat kerja usus jadi kacau. Gerakan usus bisa terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga muncullah diare atau konstipasi. Selain itu, stres juga memicu zat tertentu di tubuh yang membuat usus lebih sensitif dan sulit pulih. Bagian otak yang mengatur emosi ikut berperan sehingga tubuh jadi lebih peka terhadap stres. Tidak hanya itu, bakteri baik di usus juga punya peran penting. Apabila keseimbangan bakteri terganggu, maka bisa mempengaruhi hormon, saraf, dan sistem imun. Akibatnya,
muncul gejala pencernaan seperti sakit perut, kembung, dan pola BAB yang tidak teratur. Sekaligus gejala psikologis seperti cemas atau sedih. Jadi, IBS bukan hanya soal usus, tapi juga soal bagaimana otak, pikiran, dan usus saling berkomunikasi. Faktor psikologis seperti stres, cemas, dan depresi bisa memperburuk gejala dan akhirnya menurunkan kualitas hidup. Tapi, jangan khawatir, berikut adalah perubahan yang bisa kamu pertimbangkan untuk mengurangi risikonya terjadi IBS. Yang dilakukan, makan dalam porsi kecil dan teratur. Minum air putih yang cukup, tingkatkan konsumsi serat secara perlahan, lalu berolahraga secara teratur. Yang jangan dilakukan atau don'ts, melewatkan atau menunda makan, mengkonsumsi kafein, alkohol, dan minuman bersoda secara berlebihan, mengkonsumsi serat dalam porsi tinggi secara tiba-tiba, mengabaikan gejala yang berulang, lalu membiarkan stres menumpuk.